apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi situasi seperti ini. Sekarang itu harusnya Bjorka keluarin bukti-buktinya sekalian. Nggak usah 10, 5 nama koruptor terbesar di Indonesia yang masih ada, hebat loh. Kenapa lu ngasih taunya setelah kasusnya ketutup? Oke guys, selamat datang di konten terbaru dari Seed Advisory, yaitu Talking Seed. Bersama gue Andri, dan hari ini gue ditemani oleh Bapak Halim. Halo guys, gua Halim. Gue di sini sebagai salah satu foundernya, tapi lebih tepatnya gue cuman pasang-pasang lampu aja di kantor ini. Balik Andri, gimana? Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau ngebahas satu berita yang lagi hits banget di jagat dunia maya, yaitu Bjorka. Oh, gue tahu tuh Bjorka. Mana Lim? Lu udah denger belum tentang berita Bjorka ini? Gue sempet kemarin sih gue dapet ketembak gitu ya, temen gue ada yang nge-post di Instagram Story soal si manusia ini ya. Dia itu kemarin nge-post tentang pembunuhnya Munir gitu kan, kayak dia ngasih nama gitu. Dia cuma kayak, kalau kalian nanya atau kalian mau tahu tentang siapa sih pembunuh Munir sebenarnya, dikasih lah namanya siapa gitu. Gue lupa ingat, tapi sebenarnya agak, kalau di kepala gue pribadi itu agak nggak masuk akal. Karena kenapa lu ngasih taunya setelah kasusnya ketutup? Iya. Kalau yang gue denger sih, pas dia keluarin nama orang pelakunya itu 4 hari sebelumnya itu kasusnya bener udah ditutup. Iya. Udah expired. Udah expired. Maksudnya kayak kalau emang lu pengen ngasih tahu, soalnya kan udah heboh soal apa data breach atau data yang sudah jebol itu udah lama ya, beberapa minggu belakangan kita sebenarnya gitu. Kalau lu emang beneran valid gitu ya, kayak lu punya statement itu valid, kasih tahu sebelum kasusnya ditutup. Karena kalau udah ditutup ya bisa dibuka lagi mungkin, tapi lebih agak susah ya, Iya. Gitu, ribet prosesnya. Kalau dari gue sih nangkepnya karena kan Bjorka ini kan anonimus ya. Iya. Kayak kalau kayak di film kayak V for Vendetta lah. Iya. Yoi. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu Bjorka ini orang mana, apa yang dia post bener apa enggak. Karena kalau gue bikin akun anonim pun, gue keluarin kayak gitu juga bisa-bisa aja kan sebenarnya. Iya. Bikin konspirasi aja. Konspirasi aja. Cuman kebenarannya itu perlu di make sure lagi sih kalau menurut gue. Benar, perlu di cross check lagi. Dan jangan sampai gue di channel ini gue pengen bilang lagi gitu ke rakyat Indonesia, jangan sampai ini jadi sebagai salah satu alat pengalihan isu. Karena kita tahu sekarang isu yang paling besarnya itu apa? Everyone knows about si bapak satu itu yang paling keren. Jadi jangan kebawa kayak gue bisa, bener kata Andri gitu, gue bisa bikin account apapun, dia mau pakai Bjorka, gue pakai Bjorbi nanti kan namanya, terus gue posting aja ngasal. Yang tahu kan cuma gue sama Tuhan gitu loh. Walaupun data bridgingnya banyak sih datanya dia, tapi apakah bener data itu dia ngambilnya dari let's say data archive dari si BIN misalkan, kita nggak pernah tahu itu beneran apa enggak. Tapi dulu juga sempat ada ya waktu di Wikileaks ya kalau nggak salah ya. Di mana? Wikileaks Wikileaks apa? Wikileaks nggak pernah tahu ya. Jadi dulu tuh sempat ada namanya tuh Wikileaks, dia ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak Bjorka, cuman versinya versi di luar sana. Oh, Amerika. Iya, dia ngejembrengin kayak data-data soal FBI, CIA dan segala macamnya. Tapi ya dijembrengin beneran ada ininya, ada apa namanya? Kalau misalkan arsipnya, data arsip itu ada semua, data kerja lah istilahnya. Kalau ini kan cuma ngebacot aja dulu. Fix bener apa enggaknya nggak ada yang tahu. Kalau waktu yang zamannya Wikileaks itu yang sampai yang jebolin atau ngebeberin datanya itu kan sampai dicari-cari, dan dia nyari suaka di, gue lupa di Rusia atau di mana ya, tapi dia nyari suaka gitu. Karena dia dicari-cari FBI, dicari-cari CIA dan segala macamnya. Jadi menurut lu siapa namanya gue lupa? Bjorka ini bisa jadi salah satu pengalihan isu. Kemungkinan besar bisa jadi kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan dia valid. Cuman pertanyaan gue,
kalau beneran valid harus ada data pendukung. Betul. Gue bukan Setuju gua. Iya, gue bukan manusia yang kayak, cuy, lu tau gak sih? Katanya kalau tiap hari minum air 5 liter, lu baru bisa sehat gitu. Tapi nggak ada data pendukungnya. Kayak broadcast WhatsApp Iya, keluarga ya. Iya, pesan berantai. Iya. Di forward udah pasti benar. Iya, di forward pasti. Ternyata enggak. Jadi masih, karena di kepala gue orang Indonesia itu agak lucu, Tri. Kenapa? Mereka tuh percaya sama something yang kalau banyak diomongin berarti benar gitu. Sedangkan bukan berarti lu banyak diomongin terus jadi benar. Iya. Harusnya tuh banyak diomongin, dicek faktanya, ada data pendukungnya baru jadi benar gitu loh. Kalau ini kan agak lucu ya. Terus ya, tapi memang dia lumayan kontroversial karena kenapa? Gini, mungkin yang Munir, gue akan menganggap itu sebagai salah satu viral effect atau hype effect. Jadi dia nyebarin, dia buka suara seperti itu biar orang melihat dia tuh valid. Sedangkan selanjutnya kalau lu lihat yang disebarin itu cuma data yang beneran ada. Iya, kayak data nama telepon, KTP, nik segala macam. Gitu kan. Dan yang gue baca itu ini yang kena jenderal yang terakhir siapa? Siapa tuh jenderal itu? Siapa yuk jenderal terakhir? Tito, Jenderal Tito. Oh ya. Tito. Terakhir gue baca itu. Ya tapi balik lagi, apakah yang disebarkan itu ada contoh? Misalkan Tito melakukan apa yang tidak baik, disebarkan, ada fakta dan datanya. Ya. Kalau itu cuma tulisan tuh, cuma data pribadi lah. Data pribadi, benar. Yang tulisan yang berupa data yang dihack sama mungkin ya, data yang sudah dihack atau dibeli sama dia, terus dikasih ini loh nomor teleponnya, nomor KTP-nya gitu kan. Ya, tapi kalau yang gue lihat apa yang disebarkan itu nggak berbobot, jujur fungsinya buat apa gitu loh. Kalau yang terakhir, yang pertama kena kan menteri tercinta kita, Menteri Kemenko, menteri paling pintar. Iya, itu pertama kali keluar kan selamat ulang tahun. Dikeluarin tuh data nik, nomor handphone, alamat. Terus dihimbau untuk tidak dihack ya. Sekali lagi, tolong saya himbau kalian untuk tidak melakukan hacking ya. Tolong para hacker, jangan dihack. Jangan dihack. Bukan bikin firewall, tapi jangan dihack ya. Kalau dari gue sih, Bjorka ini kenapa hype banget ya? Kalau menurut gue tuh jadi angin segar untuk masyarakat Indonesia sih. Kayak kasus-kasus lama yang belum terselesaikan oleh pemerintah, tiba-tiba ada keluar seorang Bjorka ini yang tiba-tiba dalam sehari 2 hari udah bisa keluarin nih siapa pembunuh Munir. Pembunuh Munir kan udah lama banget kan dari drama pemerintahan. Janji-janji doang ternyata nggak kelar-kelar kan. Ya walaupun katanya sih kan sudah ditangkap. Iya, cuman kan kalau dari Bjorka kemarin kan tersangkanya beda. Cuman kan balik lagi nih, apa yang dikeluarin Bjorka kan belum tentu benar juga. Jadi benar-benar cuma satu loh, Dri. Iya, kasusnya cuma satu itu doang ya. Iya, sisanya kan cuma kayak data pribadi doang ya. Coba Bjorka gua challenge lu untuk ngasih nggak usah 10, 5 nama koruptor terbesar di Indonesia yang masih ada, hebat loh. Iya dong, kalau lu berani doing something for this country atau doing something for your ego atau pengen bikin by the way kan kita belum tahu dia warga negaranya. Iya. Apa dia cuma iseng-iseng juga? Iseng-iseng. Orang Rusia iseng-iseng nih lagi hype, tiba-tiba keluarin di Indonesia. Tapi kasih data, kita butuh data, jangan cuma lempar terus hilang. Bahkan pembunuhnya Munir tuh nggak ada, arsip kerjanya nggak ada loh. Perintah kerja untuk bunuh Munir misalnya kan nggak ada. Kalau dia agent intelijen yang maksudnya secret intelligence gitu ya, atau kayak ya kalau film-film keren kayak James Bond gitu, dia tetap akan ada perintah kerjanya. Terus sih. Kayak CIA, FBI, whatever, NCIS, whatever, itu semua ada gitu loh, dikasih tuh. Kalau kerjanya. Kalau misalkan itu harusnya Bjorka keluarin bukti-buktinya sekalian. Iya lah, bukan cuma data pelaku siapa segala macam. Iya, kalau menurut gue sih tanggung banget gitu cuma ngasih. Kalau menurut gue, kalau kalian nanya ke gue siapa pembunuh Munir, gue punya satu nama ngasih dia. Terus spekulasi atau apa kita kan nggak tahu. Oke, penonton, buat lo orang yang nggak tahu Munir itu dulu dikenal sebagai aktivis HAM. Jadi dia itu
dibunuh saat di pesawat diracunin. Ya, diracun di pesawat. Jadi kalau mau detailnya kita suruh cari aja. Dulu mau cari di Wikipedia, di Google banyak kok. Daripada kita salah. Iya, daripada kita ngomong terus kita salah gitu ya. Kalau ini kan bincang santai sore hari ya, Tri ya, slow. Pokoknya garis besarnya gitu. Iya. Tapi menurut gue memang nggak layak untuk gini. Si Bjorka ya, menurut gue untuk secepat itu dia hype, naik, viral, itu pasti ada dorongannya apa kita nggak tahu, karena kita kan bergerak nih di dunia advertising, kita tahu cara mainnya Twitter, gimana caranya bisa bikin konten viral, kita ngerti cara buatnya gitu ya. Kalau kalian yang di rumah punya brand pengen viral, konten kita aja gampang gitu, bisa diatur semuanya. Sit episode, nanti ada nomornya di sini. Iya. Nah, mampus ngedit. Nah kita tuh ngerti cara mainnya untuk biar viral. Untuk sebuah konten jadi viral itu punya beberapa step lah ya, maksudnya kayak lu mau viral di mana? Apakah di Twitter, Instagram, YouTube, di mana? Nah untuk seorang Bjorka bisa viral pasti dibangun dulu ceritanya nih biar bisa langsung viral. Gitu. Nggak bisa langsung viral, biar bisa langsung viral. Nggak bisa langsung viral. Karena contoh, misalkan seorang Andri yang followernya berapa lah gitu ya, terus tiba-tiba langsung terus naik kenceng gitu, pasti dilakukan sesuatu. Contoh, apakah ada influencers pendukung di belakangnya? Apapun yang dilakukan Andri, gue bayar nih influencers pendukungnya untuk nge-boosting kontenannya si Andri gitu loh, postingan-postingannya Andri biar ngegulung nanti di Twitter. Nah hal-hal kayak gitu nggak mungkin langsung, dan orang yang tidak kredibel, yang gua nggak tahu dia siapa, valid apa enggak omongannya, apakah dia benar-benar bisa nunjukin source of datanya dari mana, terus bisa viral, pasti digoreng sama kayak saham gitu loh. Saham yang bisa melonjak tinggi tanpa ada jelas apaan misalkan gitu ya, bukan saham blue chip, itu tiba-tiba naik tinggi, lu siap-siap angkat kaki gitu, pasti dia tiba-tiba terjun tinggi juga, kayak terjun bebas. Nah, sama kayak di advertising. Menurut gua Bjorka itu bagian dari sebuah campaign, tapi ini masih personal opinion dari gua. Gitu. Gua nggak tahu apakah benar dia ini bagian dari campaign. Campaign apa? Mengalihkan isu, kita nggak pernah tahu gitu. Karena seminggu terakhir banyak isu-isu gede. Iya, lumayan. Isu-isunya yang lumayan digoreng kan. Menurut gua itu sangat digoreng sih. Kayak BBM naik. Iya. Jenderal. Menurut lo apa yang dilakukan Bjorka sampai bisa viral gitu? Sampai bisa viral ya sebenarnya balik lagi kayak tadi gue bilang, postingan, karena akunnya udah di-blok ya, setahu gue sih udah di-blok. Udah di-blok, tapi dia bikin akun baru lagi di Twitter. Nah, kita mesti tahu tuh postingan dia yang pertama apa, yang paling pertama viral tuh apa. Nah, sebenarnya itu bisa dicek. Yang nge-retweet atau yang nge-posting nih influencers dari makro, mikro, sampai nano, yang nge-posting biar postingan yang ngegulung terus naik jadi trending topic, itu siapa aja orangnya, sebenarnya bisa kelihatan. Nah, waktu lu bisa lihat itu, lu bisa lihat apakah ini orang beneran atau bukan gitu. Harusnya, tapi karena udah di-ban ya juga kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Cuman Bjorka sih ada keluarin statement ke Keminfo, lu nggak bakal bisa ngelacak gua. Karena udah terlambat 21 hari atau berapa hari gitu. Sebenarnya bisa jadi karena diledek-ledekin terus itu Kemenfo, kasihan sih gua. Karena memang gua karena gua sangat menyayangkan kinerja Kominfo ya, yang menurut gua harusnya mereka bisa bekerja dengan lebih baik, dan gua sebagai salah satu orang yang mungkin namanya juga masuk ke data yang di breach atau di hack. Gua agak kecewa karena kenapa? Coy, untuk sebuah aplikasi bukan BUMN atau bukan badan usaha milik negara seperti Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Bukalapak pernah ya, gue lupa. Bukalapak kayak pernah deh. Itu pernah data breach beberapa tahun yang lalu. Mereka tuh minta maaf. Kominfo sampai detik ini belum ada say sorry sama sekali. Dan menurut gua, walaupun lu say sorry itu kita nggak akan accept karena berapa besar dana dari pajak yang gua bayarkan buat kalian developing itu, tapi kalian nggak ngelakuin gitu. Terus pajak gua buat apa ya? Jalanan rusak-rusak aja ya kan? Gimana?
Dari Kemenfo-nya juga bukan permintaan maaf atas solusi, cuma pembenaran doang, malah harus jaga password masing-masing lah, ganti password rutin lah, segala macem. Bener-bener yang solusi yang gue kayak ngerasa anjir, mereka kan anggaran gede ya, mereka sempat ada video tuh rebutan anggaran tuh di DPR, minta anggaran, katanya Kemenfo kekecilan segala macam. Ternyata minta, tapi ujung-ujungnya kayak gini. Nah, sebenarnya balik ke Kominfo-nya sendiri ya, dari kalau gue pribadi, gue pernah lihat iklan Kominfo itu yang di Pondok Indah. Dia masang di billboard itu kan mahal ya, karena kita iklan kita tahu roughly harganya berapa. Dia masang di billboard soal gue lupa password keamanan dan apalah gitu. Jadi ditulis yang gede itu cuma security atau apa gitu. Terus detailing kayak www apanya, kayak linknya mau kemana, hubungi siapa, kalau lu nggak ngerti itu kecil banget, pixelated. Kalau yang nggak tahu pixelated artinya apa, pixelated itu dia pecah. Pixelated kalau lu naik mobil nggak kelihatan, lu jalan kaki nggak kelihatan, dari jauh kekecilan, dideketin pecah. Itu gua nggak ngerti tujuannya Kominfo taruh materi iklan di situ, bayar minimal itu ratusan juta ya. Itu buat apa gitu loh, kayak buat apa? Duit kita yang manusia-manusia yang bayar pajak dilari ke sana karena anggaran itu balik lagi datangnya dari orang-orang yang bayar pajak. Kita salah satu perusahaan yang sangat bayar pajak dan taat dengan pajak. Kita merasa kayak ya pajak kita buat apa gitu loh, dibayarin buat apa? Kalau emang pembangunannya nggak ada, jalanan kayak gitu-gitu aja, kemarin hujan bentar banjir gitu, maksudku kayak apa yang kita bisa rasain gitu. Terus data kita ya mungkin data kita nggak ada harganya kali ya, jadinya kayak gitu. Padahal ada harganya loh, puluhan juta loh itu. Dan it's not a small money. Kalau misalkan kita bilang data kita nggak ada harganya, yes, data kita itu ada harganya. Kenapa gue bisa tahu seperti itu? Karena data itu yang dijual oleh perusahaan-perusahaan e-commerce besar, contoh seperti Tokopedia, Bukalapak, whoever. Jadi kalau misalkan datanya sudah lengkap, mereka akan dikompal, dia akan jual ke brand. Misalkan orang umur dari 30 sampai 35, tiap hari Senin jam 4 sore, wanita umur 30 sampai 35 belanjanya apa? Minyak goreng. Udah tuh dijual tuh. Lu mau nggak ikutan campaign iklan di Tokopedia jam segini sampai segini, masuknya apa? Wilmart misalnya. Database mereka lagi. Iya. Itu mahal loh, ratusan juta sampai berapa M untuk dijual ke sana gitu. Kalau dibilang data itu nggak ada harganya, kalian salah. Sayang sih kalau menurut gue. Dan ya nggak, yang lucunya di negeri ini adalah segala sesuatunya itu harus dibereskan oleh Bapak Presiden kita. Kalau Bapak Presiden tidak turun tangan, tidak akan yang beres. Nggak keluarin statement ya? Iya, kalau Pak Jokowi nggak bilang tolong Menteri Kominfo dibereskan secepatnya, nggak akan ada gerakan. Aku bingung kenapa? Kan kita sama-sama karyawan yang digaji ya, saya juga karyawan yang digaji gitu. Apakah kalian tidak digaji? Sedangkan kalian hidupnya jauh lebih enak daripada saya gitu kan? Nggak fair buat kita gitu. Gajinya dari kita ya? Iya, kita yang gaji gitu loh. Jangan. Itu nggak fair sebenarnya. Oke, jadi gimana menurut lu cara masyarakat untuk menanggapi hal-hal yang viral kayak gini, kayak Bjorka kayak gini? Oke, sebenarnya menanggapi konten viral sih menurutku biasa ya. Cuman konten viralnya ini bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Terus saran gue ke para penonton sit gitu, saran gue kepada para penonton sit, personal opinion gue adalah jangan pernah terlalu percaya sama apa yang orang omongin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu gampang. Kalau kayak anak bebek, tau kan anak bebek ngikut, lu kemana kayak gitu. Jangan, karena kalian sekali kena giring opini, kalian nggak mikir pakai logika, selesai tuh. Kasus-kasus besar yang lagi anget hilang, nanti tiba-tiba nggak jadi masuk penjara, nggak jadi pakai baju oranye, kan brengsek gitu kalau menurut gue. Nah, kalau menurut gue ngadepinnya gimana? Ikutin aja, tapi jangan menjadi orang yang
pengen viral, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan contoh, Bjorka publish something, ya mungkin cara lu bereaksi adalah, oke, gue ikutan posting, tapi kalau bisa, ini ada faktanya nggak sih? Jadi lu balik tanya gitu ke orang yang nge-posting, coy lu nge-posting ini, tapi ini ada faktanya nggak? Is it valid or not? Jangan terima plek-plek kan. Iya, jangan kalian bulat-bulat gitu. Sama aja kayak gue bilang kayak, Tri lu mau nggak cobain kue? Dalamnya gue udah kasih cyanida tuh kayak Jessica dulu. Tapi lu iya aja gitu. Padahal lu udah tahu di dalamnya mungkin ini racun atau apa, karena lu nggak kenal sama gue misalkan gitu. Lu nggak tahu di dalamnya kasih racun, dikasih pelet, kasih santet, tapi kayak udah lu makan aja. Pas lu makan ternyata racunan. Dia salah siapa? Salah yang makan sebenarnya. Gitu loh. Gitu ya dari Bapak Halim. Iya, menurut gue sih sesimpel itu aja sih. Oke, terusin aja loh. Ya. Oke, terima kasih Bapak Halim atas waktunya hari ini. Sama-sama Bapak Andri. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita ketemu di next episode Talking Shit.